Halo teman-teman semua, aku Tasya Hergana dari channel Tekdung Teknologi Dung. Jadi di channel ini kita akan membahas mengenai rakit PC, racik PC, dan juga teknologi yang ada di zaman sekarang. Nah, kita akan rakit PC lagi nih. Kali ini PC-nya kalian bisa lihat PC full set dengan PC, monitor, keyboard, mouse, dan juga headset. Mantep banget. Nah, PC yang ada di sebelah ini memiliki budget sebesar 17 juta kurang ya teman-teman, atau bisa dibilang 16 sampai 17 jutaan. PC ini memiliki kipas berwarna RGB seperti itu, dan juga casingnya ini beda ya teman-teman, nggak kayak yang lalu-lalu, agak bosan lah ya. Kita bikin fresh jadi biar kelihatan cakep. Selain itu di konten rakit PC kali ini kita mendapatkan full set semuanya dan tinggal pakai aja gitu. Jadi nggak usah beli-beli monitor lagi dan lain-lain. Ini udah semuanya include. Mantep banget. Nah, PC ini kegunaannya buat apa sih? Nah, jadi pemiliknya ini kegunaannya itu buat kebutuhan gereja. Karena PPKM dan juga COVID-19 masih ada di Indonesia, maka dari itu gereja membutuhkan sebuah komputer untuk editing video, editing foto, dan juga streaming untuk ibadah gitu teman-teman. Jadi kali ini gereja pun juga membutuhkan sebuah komputer, makanya itu langsung rakit PC full set. Nah, kenapa kok kebutuhannya sampai 17 juta sampai 16 jutaan seperti itu? Karena kebutuhannya sendiri untuk streaming itu agak berat ya, seperti menggunakan OBS dan juga untuk editing video membutuhkan hardware yang mumpuni seperti hardware yang ada di dalam PC ini. Nah, untuk disclaimer, kita mendapatkan VGA dengan harga yang nggak masuk akal teman-teman. Kalian bakal geleng-geleng sih pasti sih. Cuman di lain sisi ya, namanya juga pengen barang baru dan aman, garansi juga resmi. Ya mau nggak mau beli di zaman sekarang, ya worth it apa enggak itu menurut kalian ya. So nggak perlu lama-lama lagi, ini dia list part-partnya. Yang pertama aku menggunakan prosesor dari Intel, yaitu Intel Core i5 10400F. Memiliki 6 core dan juga 12 threads yang pastinya oke banget untuk render-render video dan juga ekspor-ekspor yang membutuhkan kinerja prosesor. Prosesor ini aku mendapatkan kondisi baru dan ini tray, yaitu mendapatkan prosesor dan juga fan-nya saja di harga 2.200.000. Nah, lanjut, aku menggunakan motherboard dari MSI yaitu H410M A Pro. Motherboard ini merupakan chipset yang paling bawah di kelasnya ya, yaitu chipset H410. Nothing special dari motherboard ini, tapi ada satu kelebihan nih. Di motherboard ini menyiapkan slot untuk wifi card. Jadi kalian kalau mau pakai wifi tinggal beli wifi card aja, colok di slotnya, dan kalian bisa menikmati internet menggunakan wifi tanpa kabel-kabel lagi. Motherboard ini hanya memiliki 2 slot RAM yang maksimal di 2666 MHz. Sayangnya motherboard ini hanya support di Intel Gen 10 aja. Kalau kalian mau upgrade gak bisa ke Intel Gen 11. Disclaimer ya teman-teman. Kita lihat I/O portnya ada VGA, HDMI, 2 USB 3.2 Gen 1, 4 USB 2.0, 1 PS2 port, LAN port, dan juga audio combo jack. Motherboard ini juga menyiapkan slot M.2 untuk SSD yang support dengan SSD PCIe Gen 3x4. Jadi kalau kalian mau pakai SSD NVMe Gen 3 bisa banget. Aku mendapatkan motherboard ini dalam kondisi baru bergaransi resmi di harga 1.050.000. Kita lanjut, RAM yang aku gunakan di PC rakitan kali ini yaitu dari Tim Elite DDR4 16GB 3200 MHz single channel. Jadi aku menggunakan satu keping aja. Kenapa kok nggak 2x8GB dual channel? Karena aku memilih untuk upgradabilitas untuk kedepannya. Jadi kalau kalian mau upgrade PC-nya ini, bisa kalian tinggal colok 16GB, jadinya total 32GB RAM-nya. Jadi daripada slotnya kepake, mending kita upgrade kedepannya.
Soalnya kalau Intel sendiri untuk single channel masih oke ya, tidak seperti Ryzen yang benar-benar sangat signifikan sekali performanya. RAM-nya ini memiliki aksen berwarna gold dan juga hitam, jadi kelihatan mewah ya. Dan juga sebenarnya RAM ini gampang dicari ya di pasar-pasaran seperti itu. Sayang sekali speed RAM-nya ini 3200 MHz, tapi ternyata motherboardnya cuma support di 2666 MHz. Aduh, bodoh ya aku, ya ampun, udah lah ya. Ya nggak apa-apa, walaupun seperti itu mungkin nanti kan bisa upgrade ke motherboard yang lebih bagus, jadi speednya bisa lebih maksimal lagi. Kalian bisa mendapatkan RAM ini dalam kondisi baru, garansi lifetime di harga 1.250.000. Nah, ini dia yang kita tunggu-tunggu. VGA apa yang dipakai sampai budgetnya melambung seperti ini? Nah, VGA yang aku pakai dalam PC rakitan ini adalah VGA dari Zotac GTX 1660 GDDR5 6GB. Nah, pasti kalian nunggu nih, VGA apa nih yang dipakai? Orang VGA harganya lagi nggak masuk akal seperti ini, apalagi beli VGA baru loh. Jadi VGA yang aku pakai yaitu dari Zotac GTX 1660 6GB GDDR5. Dan VGA dari Zotac ini sudah dual fan, sayang sekali belum memiliki backplate ya, jadi kesannya agak kurang rapi gitu kalau di setup kali ini. Untuk performanya sendiri pasti udah bagus banget, di atas GTX 1060 dan juga GTX 1650 Super ini masih di atasnya. Merek Zotac ini memang sudah biasa aku pakai sebenarnya, dan aku percaya banget sih sama merek Zotac. Yang penting bergaransi, soalnya banyak orang yang Zotac itu gampang rusak dan lain-lain. Yang penting bergaransi. Sip. Nah, VGA ini aku dapatkan dalam kondisi baru di harga 7,5 juta. Mahal banget. Astaga. Jadi VGA ini 7,5 juta. Sebenarnya dulu aslinya itu di harga 3 juta. Dah, buang. Mahal banget. Sumpah nggak masuk akal. Nah, storage yang aku gunakan yaitu pastinya SSD dari WD Green 240GB. SSD ini memiliki kecepatan up to 545 MB per second read. Udah mantep banget karena ini SSD SATA. Ya nggak apa-apa lah, budgetnya juga ngepres juga kan. Kenapa aku milih ini? Karena ya kalian tahu lah, pastinya merek Western Digital sudah terpercaya lah. Dan harganya ini surprisingly oke ya. Dan untuk storage yang kedua aku menggunakan harddisk dari Seagate Barracuda 1TB. Nah, harddisk ini itu kebutuhannya untuk data-data besar seperti data-data editan video dan juga foto-foto seperti dokumentasi dari gereja, dan juga minta install game juga untuk gabut-gabut seperti itu. SSD WD Green 240GB ini aku dapatkan di harga 480.000, dan juga harddisk SATA dari Seagate Barracuda 1TB aku dapat di harga 450.000. Nah, untuk PSU yang aku gunakan yaitu dari biasalah Antec VP 500W 80+W. PSU ini aku udah pakai beberapa kali di PC rakitan-rakitan sebelumnya, dan juga aku sangat puas sih dengan Antec. Yang pastinya ini dalam kondisi baru dan juga memiliki sertifikasi 80+W yang aman untuk komponen di dalam PC ini. Berhubung udah pakai VGA, jadi udah mantep banget kepake ya PCIe powernya. Alhamdulillah akhirnya ada rakitan komputer yang nyolok pakai PCIe. Jadi ini memiliki 2x8 pin PCIe VGA card, jadi kalian bisa nyolok VGA card yang memiliki 2 PCIe, jadi powernya agak gede gitu, ini bisa. Nah, PSU ini kalian bisa dapatkan dalam kondisi baru di harga 600.000. Fan yang aku gunakan hanya satu aja ya, jadi aku menggunakan dari PC Cooler FX123. Jadi ini fan RGB 12 mm yang pastinya udah cakep banget warnanya karena udah RGB, walaupun dim aja ya, nggak bisa diubah-ubah. Kalian bisa dapatkan fan ini di kondisi baru harga Rp50.000. Nah, casing yang aku gunakan kali ini yaitu dari Cube Gaming Kabamesh berwarna hitam. Jadi untuk casing ini sudah mendapatkan 2 RGB fan berada di depan sini, makanya aku membeli fan dari PC Cooler agar selaras dengan fan yang ada di depan, jadi kelihatan cakep seperti itu.
bentuknya itu seperti NZXT juga ya, yang model-model terbuka seperti ini, dan juga side tempered glass juga, dan di dalam ruangannya ini berwarna putih sedangkan di luarnya berwarna hitam. Untuk kabel manajemennya sendiri udah oke banget karena sangat luas ya di belakang, dan juga cover belakangnya lurus gitu, tidak ada mencembung gitu. Casing ini hanya bisa dipakai motherboard M-ATX saja ya, jadi untuk ATX nggak bisa. Untuk port-portnya ya biasa lah ya, 2 USB 2.0 dan 1 USB 3.0, audio jack ya untuk mic dan juga headset. Jadi ini fan-nya masuk, anginnya bisa masuk dari depan karena di depannya ini adalah mesh ya. Angin segar langsung bisa masuk ke dalam dan dikeluarkan oleh fan exhaust yang ada di belakang menggunakan fan dari PC cooler tadi. Kalian bisa mendapatkan casing Cube Gaming Kaba Mesh Black ini di harga 480.000. Nah, kita lanjut untuk full setannya. Tadi PC-nya udah, kita langsung ke monitor. Ini kita menggunakan dari LG 24MK430H, alias ini adalah monitor keluaran lawas ya dari LG ya. Monitor ini menggunakan panel IPS beresolusi 1080p atau Full HD, memiliki refresh rate 75 Hz yang ya biasa lah ya. Ya kalau bisa dibilang monitor ini cukup ya untuk pemakaian, tapi di lain sisi ini udah menggunakan IPS, jadi untuk viewing angle-nya udah mantep banget pastinya. Hari gini sih wajib IPS ya, atau VA minimal. Nah, monitor ini aku dapatkan dalam kondisi baru di harga Rp2.200.000. Astaga, ya ampun, monitor juga ikut naik, tolong. Untuk mouse dan keyboard aku menggunakan NYK Nemesis Drake KC300. Ini udah dapat keyboard, mouse, serta juga dapat mousepadnya. Jadi ini combo yang menarik banget ya. Jadi kalian beli satu segini paket langsung udah dapat semuanya, kecuali headset ya. Untuk keyboardnya sendiri udah ada 4 zone RGB ya, jadi 4 zone lighting yang bisa disetting. Nah, kalian bisa dapatkan combo mouse plus keyboard bonus mousepad di harga Rp250.000 saja. Untuk headset sendiri aku menggunakan dari DBE Acoustic GM160. Nah, ini itu keluaran terbaru dari DBE, jadi ini udah keren banget, memiliki ambient light di kanan kirinya berwarna biru dan juga warnanya seperti steel gitu, jadi kayak besi, padahal ini plastik ya. Yang pastinya headset ini sudah memiliki built-in mic juga, jadi untuk gaming ini oke banget, untuk editing juga bisa, jadi mantap banget. Kalian bisa dapatkan DBE Acoustic GM160 ini di harga 190.000-an. Oke, itu dia full setannya semuanya, ada PC, monitor, keyboard, mouse, dan juga headset sekaligus di harga 16 juta sampai 17 jutaan. Nah, kalian penasaran harganya berapa aja sih part-partnya? Ini dia list harganya. Nah, kalian udah lihat kan dengan budget seperti itu berapa-berapanya dan lain-lain. Dan lanjut aja, ini dia benchmarknya.
Nah, gimana nih menurut kalian performanya dari PC 16 jutaan kali ini? Mantap gak? Worth it apa enggak menurut kalian? Full set loh ini. Kalau menurutku sendiri sih kurang ya. Tapi di lain sisi, dengan 16 jutaan kita tinggal pakai aja nih dengan performa yang mantep banget. Kita lihat di benchmark yang tadi seperti game AAA, ya ampun, akhirnya kita mendapatkan 60 fps lebih ya. Dan juga kita bisa lihat Cyberpunk mulus di resolusi 1080p tanpa scaling sama sekali. Settingan di medium itu bisa mulus keindahan dari Cyberpunk 2077. Nah, untuk kelebihannya sendiri, nah untuk game Rise of the Tomb Raider itu kita mendapatkan FPS yang decent ya, average-nya, dan juga settingannya high. Waduh, keren banget, grafiknya itu mantep banget daripada kayak kemarin-kemarin. Akhirnya kita bisa jalanin mulus ya game itu. Tapi yang aku bingungin untuk game Valorant sendiri itu tidak sampai 200 fps ya average-nya. Mungkin itu karena Valorant sendiri itu membutuhkan CPU yang oke juga. Nah, sedangkan kalau single channel itu kurang bagus ya. Nggak apa-apa sih, udah 100 fps lebih juga. Apalagi untuk monitornya juga masih menggunakan 75 Hz, jadi nggak apa-apa, aman. Kalau game GTA 5, aduh nggak usah dipikir lagi ya. Udah main smooth banget karena udah menggunakan GTX 1660 6GB yang mahal banget pastinya. PC ini kelebihannya itu pastinya upgradeable di bagian RAM. Kalian bisa menambahkan RAM 16GB single channel yang pastinya harus sama ya. Jadinya total RAM-nya nanti 32GB. Selain itu kelebihannya ini udah full set. Kalian tinggal pakai, jadi nggak usah mikir-mikir lagi nih budget segini terus monitornya berapa ya dan lain-lain. Ini udah full set, aman. Kelebihannya juga itu kalian kalau mau upgrade VGA juga masih bisa, tapi VGA kali ini kan lagi mahal dan ini udah mendapatkan GTX 1660. Itu kelebihannya sih menurutku. Apalagi kita mendapatkan mouse, keyboard, serta headsetnya. Monitor pun juga udah IPS, jadi tinggal setup jadi aman banget bos. Untuk SSD-nya juga udah kapasitas yang cukup ya, 240GB dengan secondary yaitu hard disk di 1TB. Bicara untuk kekurangan sendiri sih, ini masih ada kekurangannya ya. Contohnya seperti di bagian motherboardnya yang nggak bisa untuk upgrade Intel generasi 11 atau mentok di generasi 10 aja. Untuk kekurangan lainnya mungkin lebih ke additional ya, seperti PSU yang masih 500 watt, jadi nggak bisa ke RTX yang lebih tinggi lagi seperti 3070 maksa dan juga berbahaya gitu, takutnya nggak kuat. Dan untuk kekurangan lainnya menurutku sendiri yang paling main itu adalah harganya. Tapi di lain sisi dengan tingginya demand dan juga kurangnya produksi, jadi ya mau nggak mau kita ambil dengan harga yang ada di pasaran. Semoga PC ini untuk gerejanya bisa bermanfaat banget dan juga bisa untuk menampung jemaat-jemaat yang masih tidak bisa secara offline beribadah. Jadi PC ini bermanfaat nih untuk banyak orang. Nah, bagi kalian yang ingin rakit PC full set seperti ini atau ingin bertanya-tanya, langsung aja DM di IG aku @atasa_ergana. Jangan lupa ya teman-teman. Nah, kita nanti bakal ketemu di segmen-segmen lainnya. Sekian dan goodbye.